Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan pengukurannya. Pernahkah kalian berada di hamparan daratan salju? Atau pernahkah kalian berada di hamparan padang pasir? Dari gambar 1 dan 2 dapat kita bayangkan betapa dinginnya saat kita berada di hamparan salju dan betapa panasnya saat kita berada di hamparan padang pasir. Beberapa literatur menyebutkan bahwa derajat panas dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Tangan manusia dapat mendeteksi perubahan suhu, namun hal tersebut bersifat kualitatif dan bukan kuantitatif. Rasa panas yang dirasakan seseorang akan beda dengan orang lain, sehingga diperlukan alat ukur suhu yang bisa mendeteksi suhu secara kuantitatif dan juga kualitatif dengan persepsi yang sama bagi semua pemakainya. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan dinyatakan dengan suatu angka. Pembuatan termometer dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1595. Macam-macam termometer: termometer air raksa, termometer alkohol, termometer klinis, termometer laboratorium, termometer dinding, termometer bimetal mekanik, dan termometer infrared. Skala suhu digunakan untuk memberikan tampilan nilai yang terukur pada suhu. Sampai saat ini terdapat 4 skala suhu yang digunakan pada termometer, di antaranya skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Skala Celcius dan Fahrenheit banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah Kelvin. Di Indonesia sendiri menggunakan satuan skala Celcius. Perbandingan skala. Perbandingan skala suhu dari skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Kelvin, yaitu titik tetap atas kita kurangkan dengan titik tetap bawah, dan masing-masing hasil pengurangan tersebut kita bagi dengan 20, sehingga mendapatkan perbandingan masing-masing skala adalah 5, 4, 9, dan 5. Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Contoh soal, suhu badan seseorang 40 derajat Celcius. Apabila diukur dengan termometer Reaumur menunjukkan angka titik-titik. Jawabannya, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat menggunakan rumus konversi suhu dari skala Celcius ke skala Reaumur sebagai berikut. T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius. 4/5 dikali dengan 40, maka 160 dibagi dengan 5 yaitu 32, sehingga suhu 40 derajat Celcius sama dengan suhu 32 derajat Reaumur pada termometer Reaumur. Untuk lebih memahami suhu dan pengukurannya, mari kita belajar cara membuat termometer sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas penakar, botol plastik, kemudian air, alkohol, sedotan, lilin, atau bisa diganti dengan plastisine, kemudian spidol, termometer, terus pewarna makanan, warna merah, atau opsional warna yang lainnya. Cara merangkai termometer: yang pertama, campurkan 74 ml air dingin dengan 75 ml alkohol gosok. Gunakan gelas penakar untuk memastikan rasio air dan alkohol gosok seimbang. Anda bisa mencampurkan larutan di dalam gelas penakar atau menuangkannya langsung ke botol air plastik ukuran 600 ml. Yang kedua, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan, warna merah atau warna yang lainnya, untuk memperjelas cairan. Pewarna makanan akan membuat larutan tampak seperti merkuri yang biasa digunakan dalam termometer normal. Tuangkan 1 atau 2 tetes pewarna ke larutan dan kocok sampai bercampur.
Masukkan sedotan ke botol sehingga tidak menyentuh dasarnya. Gunakan sedotan bening dan lurus sehingga Anda bisa melihat cairan di dalamnya dengan jelas. Letakkan sedotan di bukaan botol dan tahan sehingga tenggelam, tetapi ujung sedotan persis di atas dasar botol. Balutkan plastisin di sekeliling sedotan pada lubang botol untuk menyegelnya. Olah plastisin di bukaan botol untuk membuatnya kedap udara. Pastikan sedotan tidak tercubit atau bagian atasnya tertutupi saat memasang lilin supaya termometer bisa berfungsi. Kalau lilin sudah terpasang, termometer sudah selesai. Cara mengukur temperatur: yang pertama, beri tanda untuk ketinggian air pada suhu ruangan. Lihat ketinggian cairan di dalam sedotan dan gunakan spidol permanen untuk menggambar garis pada botol. Gunakan termometer merkuri untuk mengukur suhu ruangan dan catat hasilnya. Tuliskan hasil pengukuran tersebut di sebelah garis ketinggian larutan di botol. Cara yang kedua, masukkan botol ke wadah berisi air panas dan beri label. Pilih wadah yang cukup besar untuk menampung botol termometer. Isi wadah tersebut dengan air hangat. Masukkan botol ke wadah dan perhatikan kenaikan ketinggian air di dalam sedotan. Kalau larutan sudah berhenti naik, bubuhkan garis penanda di botol pada ketinggian larutan dengan spidol dan tuliskan suhu air aktual di sebelah garis penanda. Yang terakhir, uji termometer dalam air dingin dan tandai botol dengan temperaturnya. Siapkan wadah lain yang mampu menampung botol dan isi dengan air dingin. Perhatikan ketinggian larutan di dalam sedotan yang kian menurun karena berada dalam air dingin. Kalau larutan sudah tidak bergerak, bubuhkan garis penanda di ketinggian tersebut di botol dan tuliskan suhu aktualnya di sebelah garis penanda.